dengan student center learning, diantaranya akan dilakukan melalui metode case based, project based, kayak tipo, dan tim project based learning. Nah, untuk mata kuliah ini, project kelompoknya akan mulai teman-teman sudah lakukan sejak selesai UTS. Itu sudah porsinya kerja project dalam kelompok. Tapi tentunya project di dalam kelompok ini tetap ada peran dan penilaian untuk masing-masing individu gitu ya. Nah, terkait dengan penilaian dalam mata kuliah ini pun pastinya ada peer review ya. Nah, nanti kan praktek secara individu dan juga kelompok melalui penilaian kinerja atau unjuk kerja teman-teman, lalu juga penilaian produk melalui portofolio. Kenapa di sini ada peer review? Karena nanti ketika teman-teman melakukan praktek, kita akan coba setiap mahasiswa mencoba menilai dari apa yang sudah tiap kelompok mahasiswa itu tampilkan. Bagaimana nanti mereka mengembangkan kegiatannya, bagaimana mereka nanti menatap lingkungan belajarnya, sampai nanti bagaimana cara tiap mahasiswa menyampaikan materinya, khususnya terkait dengan studi sosial. Kegiatan pembelajaran kita di semester ini akan kita lakukan melalui hybrid learning ya, daring dan luring. Oke, ini gambaran dari hasil capaian mata kuliah, berarti nanti diharapkan setelah teman-teman mengikuti perkuliahan 1 semester di mata kuliah pengembangan studi sosial ini, teman-teman tuh paham betul terkait dengan berbagai pengetahuan sosial yang bisa kita ajarkan pada anak usia dini, bagaimana cara terbaik untuk mereka belajar, dan bagaimana sampai kita bisa merancang kegiatan dan juga menata lingkungan belajarnya. Berikutnya yang akan saya tanya kepada teman-teman, mohon dijawab. Apakah Anda semua sudah lulus MK Konsep Studi Sosial? Sudah lulus semua? Sudah, Ibu. Baru satu yang jawab semuanya? Mewakili? Sudah ya? Oke, alhamdulillah berarti sudah lulus dalam mata kuliah konsep studi sosial. Berarti pastinya ingat apa yang Anda telah pelajari dari materi pada mata kuliah tersebut. Nah, udah lulus semua kan ya? Betul, sudah lulus? Oke. Betul, semuanya sudah lulus? Risma, Alfia, Riza, udah lulus semua ya? Nah, pertanyaan kedua tadi, masih ingat materi yang dipelajari? Cuma senyum? Jawabannya cuma senyum? Atau ada yang, oh inget banget Bu, gitu. Silakan, ada yang masih ingat ya 1-2 nempel lah di kepala gitu. Baru banget kan semester kemarin ya, apa udah langsung jet lag karena lumayan ya liburnya kurang lebih 2 bulan ya. Ada yang masih ingat apa sih yang kemarin dipelajari di konsep studi sosial? Ayo. Ingat nggak? Kalau nggak salah dosennya itu ada Bu Hikmah ataupun Prof. Sofi. Kalian dapetnya siapa? Bu Sofi. Prof. Sofi. Wah, harusnya Prof. Sofi itu profesor di bidang studi sosial loh. Nah, itu langsung dapat dari suhunya. Saya pun belajarnya dari Prof. Sofi. Prof. Sofi sendiri yang masuk di kelas kalian atau dibantu dengan asisten beliau? Bu Sofi sendiri. Prof. Sofi sendiri ya, Gina. Nah, Gina paling semangat nih. Apa yang Gina ingat, Gina? Gak apa-apa. Paling yang diingat tentang pembelajaran studi sosial itu bagaimana seorang anak bisa belajar dan menjadi bagian dari suatu masyarakat itu sendiri sih Bu. Oke. Jadi bagaimana dia bisa memahami dirinya sendiri, bisa bagaimana dia bisa mengenal orang-orang di sekitarnya, temannya, orang tuanya, dan tentang kayak pengetahuan tentang siapa dirinya atau
hal-hal sederhana seperti di mana rumahnya, sekolahnya di mana, seperti itu, Bu. Oke, itu bagus banget loh. Gina itu pasti materi-materi awal dari studi sosial. Nah, Gina masih inget tuh. Iya, Berarti itu buat itu biasanya pertemuan ujian awal apa tuh, gitu. pertemuan 1-2 masih bahas itu. Berarti pertemuan sampai 16 tuh lebih inget lagi pasti Gina tuh ya. Ingat Bu, cuman dikit-dikit gitu ya. Ada lagi Gina, boleh lanjutkan. Udah, Bu. Cukup? Cukup. Oke, good. Itu ya, sangat bagus masih mengingat terkait dengan hakikat sebenarnya itu ya, hakikat dari studi sosial dan juga tujuan dari pembelajaran studi sosial bahwa sederhananya gitu ya, bagaimana si anak ini yang menjadi sasaran dari kita untuk mengenalkan atau merancang kegiatan pembelajaran studi sosial gitu ya, bagaimana mereka tuh tahu, sederhana adalah tahu siapa dia, di mana dia, untuk apa dia ada di sini gitu deh ya, lalu bagaimana dia harus bersikap dengan lingkungannya, atau tujuan secara umum gitu ya, teman-teman mungkin pernah mendapatkan bahasan dari Prof. Sofi adalah endingnya gitu ya, cita-cita besar dari dari tujuan pembelajaran studi sosial itu adalah nanti pada masa dewasanya anak-anak ini menjadi warga negara yang baik. Ya, karena dia benar-benar tahu siapa dirinya terkait dengan konsep diri, lalu bagaimana dia bisa menghargai dirinya terkait dengan self esteem. Kalau tadi self concept ya, konsep diri, oke, I'm woman, aku anak perempuan, aku anak laki-laki, kalau perempuan harus begini, kalau laki-laki harus begini, kalau perempuan itu punya cirinya ini, kalau laki-laki harus begini gitu ya. Jadi nggak ada tuh, mudah-mudahan gitu ya, di generasi emas Indonesia itu nggak ada lagi tuh yang muncul istilah-istilah LSL atau LGBT makin bertebaran. Nah, kita nggak berharap itu. Di sini tuh gitu ya poinnya. Mudah-mudahan dari tangan-tangan teman-teman nanti sebagai pendidik di lapangan tuh betul-betul muncul self konsep pada anak, saya tuh anak perempuan, saya tuh anak laki-laki, begini saya harusnya berperan, begini harusnya anak laki-laki tuh karakter yang bisa muncul pada anak. Lalu tahu gitu, di mana saya. Tadi ya sederhananya contohnya tahu rumahnya di mana, dia aslinya orang mana, lalu di sekitar dia itu ada siapa saja, ada apa aja. Misalnya dia bilang rumahnya di mana. Atau teman-teman nih, ya teman-teman aja, ini mungkin studi sosial terkait dengan lokasi dan lingkungan sekitar kampus belum hafal. Ya nggak? Tapi udah tahu kan gedung prodi kita ada di mana, udah tahu. Di mana Coprodi kita? Ada yang ingat? Gedung Kartini kan ya, Bu? Iya, gimana anak? Belum yakin lagi gedung Kartini kan, Bu? Namanya Gedung Kartini, terus adanya di lantai 2. Oke. Kampus apa yang teman-teman datangin kemarin yang di UNJ itu? Kampus A, Ibu. Kampus A, Ibu, gitu ya. Nah, ya. Sampai sebenarnya itu tuh sederhananya gitu ya, teman-teman yang sudah dewasa pun gitu ya, kadang-kadang untuk mengenali satu tempat yang menjadi bagian dari diri teman-teman pun perlu waktu gitu kan ya. Nah, apalagi pada anak usia dini yang masih betul-betul mereka tahap pemikirannya masih praoperasional. Ya, dari praoperasional ke operasional konkret. Teman-teman yang tidak, iya saya kuliah kok di UNJ, udah 5 semester kuliah di UNJ, tapi ketika ditanya UNJ itu di mana, punya kampus apa aja, belum tahu. Masih belum yakin gitu ya, karena baru, mungkin ada yang betul-betul baru ke kampus tuh 2 kali dalam minggu ini. Ada nggak? Ada, Ibu. Ada? Elvani? Iya, Bu. Benar. Jadi selama jadi mahasiswa UNJ baru 2 kali dalam minggu ini ya, Fani? Iya, Bu. Baru 2 kali. Baru 2 kali nih. Nah, kan? Gitu ya. Nah, mungkin kalau kayak Vika, Zahra gitu ya, lalu siapa lagi nih yang
Vivi gitu ya. Nah, itu mungkin udah beberapa kali ke kampus gitu ya. Udah tahu tuh, oh letaknya kalau Daksinapati, Dewi Sartika, Rektorat, Gedung Ki Hajar Dewantara, Bank BNI, Pos Satpam itu mungkin udah akrab. Yang di kampus A. UNJ itu kan punya kampus B, kampus E, kampus D. Banyak. Oh, ya. Padahal kalian adalah warga dari UNJ. Gitu ya. Nah, begitu pula sederhananya pada anak, mereka harus tahu nih, oh, saya tuh orang Indonesia ya. Sebagai orang Indonesia tuh kita harus tahu, oh, ada berapa pulau di Indonesia. Saya berasal dari pulau yang mana? Di pulau itu ada daerah apa aja, provinsinya apa saja, makanan khasnya apa, pakaian khasnya seperti apa, bagaimana bahasanya, gitu ya. Atau paling sederhana aja, simple anak-anak tuh ya, ketika bicara tentang self concept-nya. Tahu namanya, umurnya, kesukaannya, siapa orang tuanya, di mana rumahnya. Mungkin Prof. Sof itu sering banget ketika beberapa kali gitu ya, dulu sebelum saya akhirnya bisa mengajar mandiri di kelas studi sosial, saya tuh asisten beliau gitu ya. Selalu cerita ke mahasiswa, atau mungkin teman-teman pernah diceritakan juga. Jadi Prof. Sofi pernah bertemu dengan seorang anak, umurnya sudah 7 atau 8 tahun gitu ya, ikut wisuda di UNJ. Pernah nggak Prof. Sofi cerita itu di kelas kalian? Belum pernah. Nah itu Prof. Sofi ingat saya di mata kuliah studi sosial, beliau cerita di awal-awal perkuliahan dengan mahasiswa, gitu ya, saya lupa dulu angkatan berapa. Jadi ketemu dengan, kan biasa tuh kalau dulu wisuda itu gitu ya, sampai kakek, nenek, om, tante, bahkan kalau tetangga bisa ikut, tetangga ikut deh, kita udah datang pas wisudaan gitu ya. Jadi rame tuh, yang wisudanya satu, tapi mungkin yang nganternya bisa satu bus gitu ya. Nah mungkin itu saking banyaknya rombongan gitu ya, ada satu anak, umurnya ya tadi sekitar 7-8 tahun. Logika kita, 7-8 tahun itu kan berarti mereka sudah tahap pra-operasional konkret. Ya, rasanya tidak perlu banyak contoh, tapi sudah ada memori jangka panjang di dalam pikirannya. Gitu. Dilala gitu ya, anak ini terlepas dari rombongannya. Saking ramainya ya, mungkin ya sibuk foto sana, sibuk foto sini, nih anak ketinggalan sama rombongannya. Ya, ketinggalan sama rombongannya, ketemulah dengan Prof. Sofi yang mau keluar gitu ya dari gedung saat itu wisuda. Ditanya, kan kelihatan anak itu bingung, matanya sudah berkaca-kaca dan hampir menangis gitu ya. Ditanya, kenapa? Kesini sama siapa? Jawabannya cuma sama bapak. Ya bapaknya siapa? Gitu ya. Sama bapak, pokoknya sama bapak. Ya bapaknya siapa? Kesini sama siapa? Di mana rombongannya? Nggak tahu, sama bapak, mau bapak gitu. Ya, tuh bayangin ya. Gemes tuh Bu Sofi bilang ya. Umur 7 tahun dia ditanya nama bapaknya, nggak tahu siapa bapaknya. Gitu ya. Nah, nggak tahu nama bapaknya siapa, atau mungkin itu anak itu dalam keadaan panik gitu ya, sehingga dia tidak mampu jawab. Tapi seharusnya ketika di usia dini gitu ya, dalam usia golden age-nya itu dia diajarkan, ketika nanti kamu berada dalam suatu kondisi terlepas dari rombongan atau tidak terlihat ayah dan ibu, kamu harus pergi ke satpam. Itu bisa diajarkan ke anak-anak. Di mana tempat pos satpamnya? Itu harus mereka tahu. Ya, maupun di komplek kita gitu ya, atau dimanapun. Jangan sampai tadi ditanya umur 8 tahun siapa nama bapaknya, ya sama bapak. Nama bapaknya siapa, ya bapak gitu. Ya. Atau bahkan kadang-kadang ibu-ibu tuh satu lagi ya, saya selalu ingat, sederhana buat studi sosial gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu gitu ya, gendong anaknya yang masih balita sambil gendong, ih cantik banget, ini anak siapa sih cantik banget. Ibunya lupa itu anak dia ya. Kan pernah nggak perhatiin apa namanya, ibu-ibu lagi gendong anaknya atau gemes, ih cantik banget, lucu banget, ini anak siapa? Anak ibu. Kalau bayinya mungkin bisa ngomong, lah kan anak situ gitu ya. Nah jadi mungkin menurut kita sederhana gitu ya, bayi itu nggak bisa jawab, belum tahu apa-apa, tapi mereka tuh sebenarnya sedang membangun, kalau di Erikson kan sedang ada trust versus
mistrust. Tapi kita sendiri tuh yang bikin mistrust ya. Nggak mempercayai kalau itu anaknya dia gitu ya. Jadi yakinkan, anak bunda yang cantik, namanya Vika, misalnya namanya Siva gitu ya. Yakinkan gitu, jangan lagi tanya ini anak siapa, lucu banget padahal anaknya sendiri gitu ya. Nah itu bahkan dari umur 18 bulan ya, anak-anak itu sudah bisa membangun konsep dirinya. Tahu, saya laki-laki, saya perempuan. Bahkan makanya toilet training pun bisa dimulai di usia 18 bulan. Gitu ya. Nah, nanti tadi ada belajar tentang self esteem, bagaimana anak itu bisa menghargai dirinya sehingga dia bisa menghargai orang lain juga. Lalu terkait bagaimana dia percaya tentang kemampuan dirinya, self efficacy. Gitu ya, dia tahu, oh aku itu senang banget loh gambar, aku tuh senang banget nari. Jadi dia sudah mengenali apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Tidak selalu anak-anak tuh diarahkan terus sama orang tuanya. Mereka kan berhak ya, mereka tuh kita ajarkan untuk bisa menentukan pilihannya. Coba bayangkan, kalau di usia emasnya itu diarahin terus sampai milih baju pun kadang-kadang, pokoknya pakai bajunya yang itu. Oh nggak mau, aku maunya baju panjang, celana panjang. Nggak mau kaosnya pendek, celananya pendek. Aku nggak suka. Enggak, pokoknya pakai itu. Sampai dewasa, dibiasakan seperti itu. Yakinlah dia sampai dia mau umur 20 selalu akan tanya, Mama, aku harus pakai baju apa? Nah mungkin itu terjadi ya pada kita cewek-cewek, kadang-kadang bingung, malamnya kepikiran pengen pakai jilbab hijau, baju hijau, pagi-pagi langsung berubah jadi jilbab merah, baju merah gitu, bisa gitu. Saking tadi tidak yakin sama apa yang ingin kita lakukan. Nah itu ya contoh sederhananya. Oke, good. Nah Gina, berarti masih ingat gitu ya tujuan secara umum gitu ya pembelajaran studi sosial. Apalagi yang teman-teman ingat tentang konsep studi sosial? Ada apa lagi? Yasmin, Ana, Novita. Silakan. Ya, Oke. Aizatul, silakan. Ya. Kalau sepemahaman saya itu seingat saya ada tentang ekonomi di mana anak diajarkan tentang finansial, mengatur keuangannya itu bisa dengan cara menabung. Seperti itu, Ibu. Pasti Aizatul kemarin ikut yang dosen tamu ya, ingatnya ekonomi ya, literasi finansial ya. Oh itu pas dosen tamunya masuk ya. Oke, ada bagaimana kita mengajarkan ekonomi pada anak usia ini. Oke, betul. Salah satunya ada lagi. Makasih Aizatul. Ada lagi apakah cuma ekonomi? Ada tentang standar yang 10 standar tema studi sosial itu. Oke, yakin anak, yakin. Ada berapa anak? Ada 10. Ada 10. Itu standar dari New York. Ayo, NCT Dream bukan? Bukan. Ya, pokoknya ada 10 gitu ya, Nak ya. Ada kebudayaan. Terus tentang keluarga negaraannya juga. Udah sih Bu. Ya, jadi baru yang diingat ada tadi apa? Ada kewarganegaraannya, ada kebudayaannya. Nah, mulai tuh kayaknya mulai kebuka nih yang oh iya ya, inget nih. Yuk, siapa yang mau nambahin lagi? Bu. Siapa tuh? Anissa Oktaviani. Iya Bu, ada pendidikan global. Oh, ingetnya global. Kebetulan karena kelompoknya membahas itu ya. Iya Bu. Tuh kan. Jadi apa namanya? Bagaimana tentang global ya. Terus koneksi global ya. Global connection. Ada lagi? Ibu, saya izin menyampaikan boleh? Oke, silakan Mas Syita. Anissa tadi udah selesai, Anissa? Sudah Ibu. Oke, good. Silakan Mas Syita.
Kalau saya tangkap waktu belajar studi sosial ini ya umpamanya pembelajaran IPS tapi buat anak gitu. Tapi menurut saya pembelajaran IPS itu saya nggak nyangka belajar sampai ke konteks sejarah dan juga tadi literasi finansial. Saya kan kebetulan dapat kelompok yang membahas soal perekonomian. Tapi ternyata pas saya ulas itu ekonomi itu nggak sekedar cuma anak tuh tahu duit, tapi dia tahu barang tuh dari mana. Misalnya alat tukar ini uang. Nah, uang itu bisa mendapatkan barang. Nah, bagaimana proses distribusinya gitu-gitu, ternyata anak tuh perlu tahu sampai ke sana. Dan saya langsung, oh ternyata itu perlu tuh anak tahu gitu. Jadi, anak tuh nggak cuma dapat konsepnya, tapi dia ngerti maknanya. Dan itu juga balik yang ke tadi, sebenarnya tujuannya kan mempersiapkan anak tuh jadi masyarakat kan. Jadi, makanya kan ada kaitannya sama kewarganegaraan kan. Ya, karena kalau anaknya tuh nggak tahu gimana dia dan lingkungan sekitarnya dan bagaimana dia bersosialisasi di lingkungan ya terdekatnya gitu ya keluarganya, ya dia nggak akan bisa jadi masyarakat yang baik gitu. Oke. Terus yang saya tangkap sih Bu, sampai aspek sejarah dan budaya dibahas tuh saya nggak nyangka karena nggak pernah ngelihat TK yang ngebahas kayak gituan ke anak gitu, jadi ternyata dipelajari gitu. Oke, Mas Syita, tetap ya yang paling melekat dalam pikiran manusia itu ekonomi gitu ya. Duit. Enggak apa-apa Mas Syita. Tapi poinnya kan tadi menangkap bahwa kalau bicara tentang pertukaran uang tuh kan terjadi dalam proses ekonomi ketika ada konsumsi. Ada jual, ada beli gitu ya. Tapi ternyata dalam konsep pembelajaran ekonomi yang bisa kita kenalkan pada anak usia dini itu ada proses produksi, ada proses distribusi dan konsumsi. Ya, sederhana kok kalau mau kita membelajarkan anak produksi gitu ya. Banyak sekolah sekarang sudah menuliskan visi dari sekolahnya sebagai entrepreneur cilik gitu ya. Anak-anak tuh buat produk yang mereka buat, mereka jual gitu ya, mereka yang buat, mereka yang distribusiin sampai akhirnya ada yang beli itu produknya. Itu sederhana. Dan sampai mereka paham bahwa untuk mendapatkan selembar uang misalnya itu butuh usaha ya. Ternyata ayah bunda selama ini kalau konsepnya selalu ditanamkan kepada anak-anak, ayah pergi ke kantor untuk dapat apa? Uang untuk apa? Beli susu. Nggak sesederhana itu sebenarnya kan. Gitu. Ibu pergi ke mana? Ke pasar buat apa? Buat belanja. Ya, tapi mereka mungkin selalu berpikir apapun yang aku mau aku bisa. Tapi di prinsip ekonomi itu kita juga akan mengenalkan anak mana kebutuhan, mana keinginan. Iya, mana kebutuhan sama keinginan. Iya Bu, betul. Betul, sampai akhirnya di salah satu poin kunci dari prinsip ekonomi dari konten ekonomi yang bisa kita ajarkan ke anak-anak adalah anak-anak bisa mempersiapkan karirnya. Mau jadi apa sih aku dewasa nanti? Ya, tadi kalau dia tahu kemampuan dia, aku ternyata senang menggambar. Ada anak-anak tiba-tiba kecil udah bisa punya komik. Aku mau jadi komikus. Ternyata aku senang meneliti hal-hal yang berbau sejarah. Aku mau jadi aku mau jadi sejarawan gitu ya. Atau ada anak yang senang gitu ya ngitungin jenis-jenis uang gitu. Aku mau jadi banker gitu ya. Nah, itu kan nggak apa-apa. Jadi cita-cita anak-anak tuh beragam, nggak yang selama ini tertanam di masyarakat kita. Mau jadi apa besar nanti? Dokter. Mau jadi apa besar nanti? Polisi gitu. Jarang kalau ditanya tuh kecilnya dulu pengen jadi guru. Tapi sekarang kayaknya anak-anak berubah sih pengen jadi YouTuber gitu ya. Ya, padahal YouTuber juga nggak semudah itu jadi YouTuber, harus belajar juga algoritmanya, big data gitu ya, bagaimana promosi gitu ya, nggak semudah itu. Tetap semuanya perlu lewat pendidikan dan stimulasi. Ya, tadi ada yang menyebutkan ada konten ekonomi, kebudayaan, kewarganegaraan. Betul, tadi kata Ana ada 10 konten studi sosial atau pengetahuan sosial yang bisa kita ajarkan pada anak usia dini. Itu kata menurut NCSS ya, National Council Social Studies. Ya, jadi sebenarnya ini tidak hanya yang bisa diajarkan pada anak usia dini, tapi pada anak-anak yang sedang belajar pengetahuan sosial ada 10 konsep itu. Tapi mana nih bagaimana nanti mengajarkan anak tentang kebudayaan. Apalagi Indonesia luar biasa ya, kita tuh dari 34 provinsi, itu bukan berarti ada 34 bahasa, bukan berarti ada 34 tarian, 34 makanan khas. Satu daerah aja pusing ngapalin makanan khasnya.
ya, atau mirip-mirip gitu, yang misalnya di kita bilangnya pastel gitu ya, di Makassar bilangnya jalangkote, mungkin di daerah namanya lagi bilangnya panada, padahal mirip-mirip kue dari terigu yang dibentuk ada perintil-perintilannya di atas, mirip-mirip gitu ya. Ada yang nanti dadar gulung aja, ada yang isinya kelapa, ada yang isinya abon, ada yang isinya ketan, macam-macam ya, bicara Indonesia tuh luar biasa kan teman-teman. Jangan sampai anak-anak kita tuh cuma taunya makan ayam goreng, taunya ayam crispy. Yang beli di mana? Yang huruf M-nya segede gaban. Gitu ya. Atau belinya yang ada gambar bapak-bapak, kakek-kakek pakai kacamata. Gitu. Ya padahal kalau ayam goreng dari Sabang sampai Merauke tuh dari Aceh aja ada ayam tangkap. Di Sunda mungkin ada ayam serundeng. Kalau di Betawi mungkin bilangnya ayam bumbu lengkuas, ayam goreng juga sebenarnya gitu ya. Tuh, gitu ya. Jangan sampai nanti tahunya cuman bikin ayam crispy gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya untuk bisa anak-anak tuh sampai kapanpun harus tetap bangga sama kebangsaannya. Lalu nanti terkait kebangsaan ada mereka terkait kewarganegaraan, identitas dia sebagai warga negara, lalu bagaimana dia harus kenal di sebuah negara itu ada lembaga gitu ya. Oh, lembaga terkecil di sebuah masyarakat itu keluarga. Anak-anak harus ikuti peraturan yang dibuat oleh siapa? Oleh anggota keluarga yang di rumah. Saya tuh baru kepikiran gitu ya, teman-teman. Saya melihat postingan teman saya yang sama-sama S1, S2 bareng gitu ya. Saya melihat dia membuat janji bersaudara dengan anaknya 3 gitu ya. Janji bersaudara itu harus bla 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 gitu ya. Iya ya, seru juga. Ini prinsip salah satu bentuk konsep politik loh yang diajarkan ke anak. Peraturan di dalam rumah atau peraturan di dalam keluarga. Saya coba iseng ke anak-anak gitu ya. Saya baru nyebutin 1 loh. Janji keluarga Zizuza. Kebetulan nama anak saya depannya Zizu dan Za. Gitu ya. Jadi keluarga Zizuza. 1 kata saya itu ya. Bersaudara itu harus saling menyayangi dan melindungi. Gitu ya. 1. Terus langsung disambung sama kakaknya yang pertama. Bersaudara itu harus saling memaafkan dan berterima kasih. Dapat 2. Adiknya yang nomor 2 gitu ya bilang. Bersaudara itu tidak berantem, katanya gitu kan. Oke, 3. Karena kebetulan yang kecil belum bisa ngomong, baru 4 bulan ya teman-teman ya. Jadi dia, Zaura apa, kata Mas. Tuh bunda, kata adiknya, apa tuh bunda gitu ya. Oh ya udah, coba bunda terjemahkan ya. Bersaudara itu harus selalu sayang dan mendoakan abi bunda. Terserah bahasanya gitu ya. Tapi di situ kita sebenarnya mencoba menerapkan bahwa siapapun tuh boleh berpendapat. Siapapun boleh membuat peraturan, tapi harus disepakati bersama. Jadi sekarang kalau mulai itu ya mereka berdua mulai mau terjadi perkelahian gitu ya, rebutan sesuatu. Ingat, janji bersaudara. Wah, ternyata bisa juga ya diterapkan. Nah, nanti teman-teman akan mencoba gitu ya, mengamati hal-hal yang ada di sekitar teman-teman. Oh iya ya, ini salah satu konsep studi sosial dari kebanggaan terhadap negaranya. Oh, ini konsep studi sosial bagaimana anak belajar tentang waktu, perubahan, dan keberlangsungan. Ya, nah sekarang, karena kebetulan sekarang punya bayi gitu saya ya, si kakaknya memflashback sejarah dia saat kecil. Studi sosial lagi dapat gitu ya. Oh, bunda, ternyata tuh sebelum Mamas umur 6 tahun ini, Mamas bayi kayak gini juga ya. Ada nggak foto Mamas bayi? Sampai sekarang alhamdulillah ya, kita mau foto tuh nggak perlu dicetak kayak ibu bapak kita zaman dulu gitu. Nggak tahu lah kalau ibu bapak generasi teman-teman mungkin udah ada handphone berkamera ya. Kalau saya kecil tuh benar-benar yang betul-betul dicetak album masih pakai klise gitu ya. Jadi mungkin foto kecil tuh terbatas. Kalau di yang anak-anak sekarang gitu ya, saya dari mulai dia hasil USG-nya, oh begini ya manusia tuh sampai besar. Terus nanti kalau sekarang Mamas SD sampai besar, kalau sekarang Mamas SD umur 6 tahun nanti bunda setua apa?
Nah, mereka tuh belajar gitu ya. Waktu, sekarang, saat ini, dahulu, dan nanti. Nah, terfikir ternyata oleh anak-anak tuh ya, yang mungkin kita nggak pernah tahu. Ya, lalu satu lagi konsep yang saya betul-betul benar nih, belajar tentang waktu. Kalau teman-teman punya, pasti Bu Sofi juga meminta teman-teman baca bukunya Carol Sevel, ya, yang tentang Social Studies for Preschool for Preschool ya. Di sejarah itu ada konsep bagaimana mengajarkan waktu pada anak-anak siang dan malam. Saya gitu ya, saya berani bercerita kalau benar-benar itu terjadi gitu ya di saya gitu ya. Jadi menerapkan teori yang sudah kita pelajari dengan implementasinya ternyata betul. Mengajarkan konsep siang dan malam itu, mengajarkan waktu ada perubahan siang dan malam itu betul sejak bayi bisa. Dan saya terjadi di 3 orang anak saya menerapkan. Kalau cerita dulu, ibu baru punya bayi itu begadang gitu ya, repot banget. Kalau dulu mungkin iya, tanpa bantuan ada popok sekali pakai gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dipelajari dengan lampu aja. Ketika siang, lampunya gitu ya, dimatikan, tidak dinyalakan. Kita bilang ke bayi, "Nak," sebentar. Oke, ya kita tuh udah bisa loh ngobrol ke bayi gitu. Nah, ini lihat, selamat pagi, pagi waktunya kita main. Pas lagi malam dia bangun mau minum susu atau minum ASI-nya malam gitu. Nah, lihat lampunya nyala. Ini masih malam, malam itu waktunya istirahat ya. Besok pagi baru kita main lagi, nyenyak itu tidurnya. Bangun tuh cuman karena dia lapar. Udah habis nyusu dia tidur lagi, gak ngajak kita main. Ya, jadi ketika siang ya tepati kita ajak mereka, nah ini siang gitu ya. Itu ada kalau teman-teman lihat ya bukunya lagi. Nah, berarti sebenarnya teman-teman tuh masih inget kok materi-materinya ya, cuman harus dipancing dulu gitu ya, dipancing dulu baru oh iya Bu, betul tadi ada sejarah, ada geografi gitu ya, ada sosiologi, bagaimana mereka tadi belajar tentang individu dan kelompok, identitas lembaga, kewarganegaraan, demokrasi, politik sampai hubungan global. Ya, bahwa mereka tuh akan tahu, anak usia dini yang umurnya 5 tahun kayak aku bukan cuma aku dan teman-teman di sekolah ya. Tapi ternyata ada anak juga yang di Amerika, ada juga yang di India, ada juga yang di Palestina. Ya ampun, di Palestina tuh kenapa Bunda sampai dibom begitu? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu mereka? Kalau kita bicaranya sekarang biar empati, ya, biar mereka nggak ansos. Hidupnya cuma mikirin dunia mereka aja. Tetap sekuat apapun teknologi nanti yang menghampiri peserta didik kita atau nanti anak-anak kita gitu ya. Manusia itu udah kodratnya walaupun lahir ke dunia sendiri, meninggalkan dunia ini juga sendiri, tapi ketika mereka hidup di lingkungan, mereka akan saling berinteraksi, menjadi makhluk sosial, selalu butuh bantuan dari orang lain. Gitu ya. Nah, wow, ternyata luar biasa ya apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak ini. Gitu. Ya, waktu sama Bu Sofi di mata kuliah konsep studi sosial sampai teman-teman melakukan observasi kah ke lembaga? Oke, berarti sempat observasi ya. Baik, nanti kita coba ada sebenarnya di sesi ini pun gitu ya. Ada sesi untuk observasi, tapi sebelum observasi saya pengen lihat hasil observasi teman-teman sebelumnya. Jadi mungkin gitu ya, nanti ketika di mata kuliah ini harus observasi di tempat yang sama lagi gitu loh. Karena kan udah punya gambaran awal nih gitu ya. Nah, boleh ngobrol ke gurunya atau kepada kepala sekolah waktu itu, Bu, hasilnya begini, kami pengen observasi lagi. Jadi nggak perlu cari tempat observasi baru gitu ya. Nanti kita coba lihat dokumennya. Jadi mata kuliah ini karena berkaitan dengan konsep studi sosial anak usia dini yang sebelumnya, maka
ambil lagi catatan-catatannya, lihat lagi tugas-tugas mata kuliah yang sebelumnya gitu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Masih jelas nggak teman-teman suara saya terdengar? Karena udah mulai hujan deras soalnya di daerah saya. Baik, berarti kita coba lanjutkan dulu ya. Oke. Oke, berarti 2 pertanyaan ini sudah terjawab, teman-teman sudah lulus ya dari mata kuliah konsep studi sosial dan masih mengingat ya materi dari mata kuliah tersebut, tetapi mohon silakan dicermati kembali karena akan selalu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di mata kuliah ini ya. Lalu berikutnya, nah betul bahwa ketika teman-teman ingat materi-materi yang ada sudah dipelajari di konsep studi sosial, paling tidak teman-teman tahu beberapa konsep ini. Apa itu hakikat studi sosial, tujuan pembelajaran studi sosial, teori pembelajaran sosial anak usia dini, sumber belajar studi sosial, konten atau pengetahuan konten atau konten pengetahuan studi sosial AUD sesuai NCSS, dan juga kondisi pembelajaran studi sosial di lembaga. Nah, kalau tadi teman-teman menjawab sampai observasi ke lembaga, berarti materi-materi ini saya harap teman-teman bisa mencermati kembali atau membuka catatannya kembali ya. Karena di dalam mata kuliah ini, pengembangan studi sosial anak usia dini, materi yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan dalam pembelajaran studi sosial. Tadi, kita akan melihat dan melakukan kajian dan pencarian referensi tentang tujuan pembelajaran studi sosial. Pengetahuan seperti apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak, lalu sikap apa yang perlu kita bangun pada anak usia dini, lalu keterampilan seperti apa yang kita mau munculkan sejak usia dini. Terutama khususnya terkait dengan pengetahuan sosial, sikap sosial, dan juga keterampilan sosial. Lalu materi berikutnya terkait bagaimana menguraikan hasil analisis konten studi sosial untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran anak usia dini, di mana nanti teman-teman melakukan analisis lapangan sesuai dengan kondisi sosial, keragaman budaya, dan juga kebutuhan calon peserta didik saat ini. Ya, nah tadi di materi yang ini kita akan coba melihat kembali hasil observasi yang sudah teman-teman lakukan, ya, lalu nanti melakukan kunjungan lapangan kembali untuk betul-betul secara detail melihat bagaimana sih kondisi sosial anak-anak tuh, keragaman budaya, atau konten apa sih yang paling sering sebenarnya diajarkan ke anak usia dini, atau guru tuh tahu nggak sih ada konten studi sosial buat anak usia dini gitu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama cermati dulu dokumen hasil observasi teman-teman di mata kuliah sebelumnya. Lalu, selain 2 materi ini, ada 3 materi lainnya, yaitu pertama menganalisa berbagai macam pendekatan untuk melaksanakan pembelajaran pengetahuan sosial, lalu masuk ke mendesain kegiatan pembelajaran studi sosial, lalu melaksanakan penataan dan pengelolaan kelas terkait dengan pembelajaran pengetahuan sosial untuk masing-masing kelompok usia. Apa itu menganalisa berbagai macam pendekatan? Pertama adalah nanti kita akan melihat pendekatan yang berpusat pada anak. Seperti apa? Ini. Pendekatan yang berpusat pada anak, lalu pendekatan yang berpusat pada masyarakat, lalu juga ada pendekatan yang berpusat pada pengetahuan. Mana nih yang sebaiknya kita coba pilih untuk kita dapat mengembangkan kegiatan dalam membelajarkan pengetahuan sosial pada anak.
Nah ini poin-poin yang akan kita pelajari di materi pendekatan untuk melaksanakan pembelajaran pengetahuan sosial. Lalu berikutnya, teman-teman akan mendesain kegiatan pembelajaran studi sosial anak usia dini. Dari mulai merancang pembelajarannya, ya, membuat rancangan kegiatannya berbasis tema, lalu sampai teman-teman juga merancang media pembelajaran untuk studi sosial. Terkait tadi salah satu materi di konsep studi sosial ada namanya sumber belajar. Apa saja sih yang dapat kita jadikan sumber belajar, dan juga dari sumber belajar itu apa yang bisa kita kembangkan secara lebih spesifik untuk anak-anak betul-betul memahami materi yang akan kita sampaikan. Lalu terakhir, teman-teman akan melaksanakan penataan dan pengelolaan kelas. Dimulai dari nanti setting lingkungan kegiatan berbasis area maupun sentra. Lalu terkait nanti teman-teman akan melakukan praktek kegiatan belajar studi sosial secara micro teaching. Ya, jadi kalau micro teaching, jadi nanti teman-teman praktek di dalam kelas, pastinya ini ketika masuk materi ini, sebenarnya dari masuk materi ini kita akan melaksanakannya secara luring karena kita perlu diskusi bersama nih ya terkait bagaimana merancang pembelajaran, merancang medianya sampai nanti di materi melaksanakan pengelolaan kelas dari mulai setting lingkungan dan praktek micro teachingnya itu saya berharap dilakukan secara luring nanti. Gitu ya, teman-teman akan melakukan micro teaching. Oleh karena itu, ya, terkait dengan materi yang akan kita bahas, nanti teman-teman akan ada proyek kelompok. Apa proyek kelompoknya? Dimulai dari menyusun rancangan kegiatan, melakukan penataan lingkungan belajar, sampai nanti melakukan micro teaching. Ya, jadi ini tugas-tugas ini nanti tugas menyusun rancangan, tugas melakukan penataan, tugas melakukan micro teaching itu dikerjakan oleh individu di dalam kelompok. Begitu. Nah, itu gambaran dari materi atau pengetahuan yang akan kita pelajari bersama di dalam mata kuliah pengembangan studi sosial anak usia dini. Silakan, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Bu Niken, Ya, silakan Ana. Tanya, kan tadi ada micro teaching ya Bu? Sebentar, saya harus besarkan volume. Ya, silakan Ana. Tadi itu kan ada micro teaching ya Bu. Itu artinya kita benar-benar menerapkan cara mengajar langsung ke anak-anak itu. Nah, itu kalau micro teaching itu berarti tidak sampai mempraktekannya pada anak. Kalau macro teaching baru sama anaknya. Jadi micro teaching itu kita akan mempraktekkan di dalam kelompok antar sejawat. Jadi gini, gitu ya, akan ada beberapa kelompok, gitu ya. Misalnya Ana, Vika, Aisyah, sama Dais satu kelompok. Lalu ada kelompok lain, ada Jasmine, ada Syarifah, ada Fatona, ada Nagina. Nah, ketika kelompoknya Ana dan teman-teman maju sebagai pelaksana micro teaching-nya atau yang jadi gurunya pada hari itu, maka yang jadi muridnya adalah kelompoknya Jasmine dan teman-teman. Nah, jadi yang nanti yang prakteknya ya teman-teman, yang jadi muridnya ya teman-teman. Nah, jadi nanti mencoba mengkondisikan itu yang namanya micro teaching. Gitu ya. Nah, itu nanti kita akan laksanakan di dalam kelas. Lalu masing-masing individu nanti saya akan berikan kesempatan melakukan peer review juga. Review dari teman sejawat. Misalnya ketika Vika tampil sebagai guru, Manda yang jadi muridnya, ya kan Manda tuh serius gitu ya ngamatin Vika jadi gurunya, atau nanti Manda juga seolah-olah berperan sebagai murid. Bu guru aku nggak tahu gitu. Tiba-tiba Vika bilang, ih nanya terus deh gitu ya. Sabar dong, Bu guru lagi jelasin. Nah, nanti ketika ada peer review, saya akan minta, coba Manda, gimana menurut Manda Vika tadi? Iya Bu, ternyata belum bisa mengakomodir pendapat yang disampaikan oleh anak-anak, misalnya gitu. Nah, Vika nggak boleh ya nanti ketika betul-betul ketemu anak seperti itu. Anak-anak tuh perasa banget loh.
Dan mereka tuh paling seneng kalau diperhatikan dan disebut sama gurunya. Gak usah jauh-jauh anak-anak. Teman-teman pun ketika dinotis gitu ya sama dosen, dipanggil tuh antara kaget sama Bu, ingat saya ya Bu, gitu kan. Apalagi anak usia dini gitu ya. Yang gak usah jauh-jauh teman-teman. Kita pun gitu ya sebagai orang dewasa, ketika dinotis gitu ya, dinotis oleh orang yang jarang bertemu gitu ya, atau orang yang wah masih ingat ya sama saya, oh iya itu Risma gitu ya, rasanya tuh oh berarti ada satu hal yang membekas atau pengalaman menarik yang terbangun antara kita dengan orang itu, apalagi anak usia dini gitu ya. Bahkan mereka itu gitu ya, anak saya tuh ya lucu gitu ya, dan sangat itu tadi tanda anak usia dini itu sangat jujur. Ketika di kelas dia ditanya oleh gurunya, siapa di rumah yang sayang dengan ayah bundanya, dia tunjuk tangan. Gitu ya, saya. Terus gurunya tanya lagi, siapa yang di rumah masih nggak nurut sama orang tuanya, dia tunjuk tangan juga. Gitu. Loh, kenapa Zidan tunjuk tangan? Zidan nggak nurut sama abi bunda. Iya Bu Guru, Zidan masih kadang nggak dengar apa yang diminta sama abi bunda Bu Guru, gitu ya. Nah berarti Zidan nggak boleh ya seperti itu, harus turut ya sama abi bundanya, gitu. Di sekolah tuh begitu. Dia cerita pulang sekolah, Bunda, tadi Bu Guru tanya ke teman-teman di kelas. Pertama tadi tanya siapa yang sayang ayah bundanya, semuanya tunjuk tangan Bunda. Tapi ketika ada yang ditanya, siapa yang masih nggak nurut sama orang tuanya? Cuman 2 Bunda yang tunjuk. Siapa ya tunjuk tangan? Saya udah, pasti dia nih yang tunjuk tangan gitu ya. Dia bilang, iya Bunda, ada Mamas sama teman Mamas gitu ya, yang cowok juga. Terus Bu Guru jawabnya gimana? Iya, nggak boleh begitu. Nah, Bunda, Mamas janji setelah ini akan nurut terus sama Bunda. Mamas nggak mau tunjuk tangan lagi Bunda. Tapi karena kita tahu gitu ya, kita tahu perkembangan anak-anak, mereka jujur betul gitu ya. Kadang-kadang mereka ngerasa dia tidak nurut sama ibunya gitu, atau ayo nak tidur, ya bentar lagi Bunda, ayo nak ini udah malam waktunya istirahat. Nah berarti itu dia nggak nurut gitu ya. Oke, Mamas terima kasih sudah jujur sama Bu Gurunya, dan Mamas harus tepati ya janjinya. Iya, nanti kalau Bunda bilang Mamas ayo tidur, Mamas langsung tidur, nggak mau sambil main-main lagi. Tapi coba kalau sebenarnya saya juga antara lucu gitu ya sama besok ketemu gurunya ini pasti jadi bercandaan juga gitu ya. Tapi kalau kita yang nggak paham, nah kamu bikin malu ibu, kenapa kamu nggak bilang kamu anak yang nurut gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu dia bisa jujur, dia tahu apa yang dia lakukan gitu ya. Nah itu ya menariknya dan beruntungnya kita gitu ya belajar tentang anak usia dini gitu teman-teman ya. Nah nanti ketika micro teaching ya teman-teman harus mulai coba belajar peka tuh terhadap beberapa hal-hal yang mungkin ditunjukkan anak-anak usia yang berpura-pura menjadi anak usia dini ini gitu ya. Itu anak, jadi micro teachingnya teman-teman yang jadi guru, yang jadi muridnya masih pasti sesama teman-teman mahasiswa juga. Nanti kita atur gitu ya terkait jadwalnya. Kelompok 1 mungkin nanti yang jadi muridnya adalah kelompok 4 gitu ya. Yang jelas nggak kelompok yang tampil di hari yang sama gitu ya. Kan teman-teman kalau dilihat di siakat saya tuh kan 34 orang ya. Betul, kelas A itu cuma 34 ya. 34 orang, kalau dibagi 6 kan berarti ada 7 orang gitu ya. Nah, berarti kan harus coba saya hitung, oh kalau satu hari 7 orang yang maju gitu ya, jadi gurunya, itu berapa lama kita harus prakteknya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba susun jadwalnya. Nanti mungkin dibantu Syarifah dan juga Dais selaku PJ. Apakah, oh Bu, kalau anggotanya 7 orang nggak mungkin deh Bu satu hari bisa tampil semua gitu. Yang ada mungkin yang jadi anak muridnya mabok juga gitu ya. Ngajar macam-macam. Nah, berarti kita akan coba spare waktu gitu ya. Bisa sampai 2 pertemuan nggak ya? Atau baiknya seperti apa? Nanti kita sesuaikan kondisinya. Gitu ya, teman-teman ya. Ada lagi pertanyaan selain dari Ana? Terima kasih, Bu. Oke, Ana, sama-sama. Jadi di mata kuliah ini kita akan lebih banyak melakukan praktik ya.
praktik dari mulai penyusunan kegiatannya, pengembangan medianya, sampai nanti teman-teman betul-betul mencoba, menguji cobakan salah satu dari rancangan kegiatan yang sudah dikembangkan untuk dilakukan tadi dalam micro teaching. Jadi micro teachingnya itu sebagai penilaian akhir dari mata kuliah ini, ya, UAS-nya, ya. Tapi keseluruhan dokumennya itu juga ada penilaian tersendiri. Bisa dipahami teman-teman kelas A? Kayaknya udah siap banget pengen langsung micro teaching gitu ya. Udah Bu, langsung praktek aja deh kita gitu ya. Nah, tapi kan tidak perlu ada step-stepnya ya. Baik, harusnya kita itu kuliahnya sampai pukul 16.50 ya. Idealnya 16.50, tapi teman-teman pasti sudah merasakan bagaimana pembelajaran secara daring, pasti ada sistem sinkronus dan asinkronus gitu ya. Tidak sepenuhnya, tidak efektif juga ketika harus ada 200 menit itu diselesaikan dalam langsung tatap maya gitu ya, tidak optimal rasanya. Jadi kalau kita sedang pembelajaran daring, mungkin kalau lagi luring kita bisa full 4 jam gitu ya, apalagi kita praktik nanti bisa full. Tapi ketika daring, saya khususnya tidak akan menggunakan waktu sebanyak itu dalam tatap maya saja. Yang ada nanti apalagi kalau yang saya ceramah aja, yang ada teman-teman tiba-tiba berasa didongengin. Tiba-tiba tutup kamera semua. Atau kameranya nyala tapi matanya terpejam. Karena Ibu berasa dongengin kita, Bu. Indah banget cerita dongengnya gitu. Sampai kebawa mimpi lagi ngajarin anak di kelas gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini gitu ya, saya rasa saya cukupkan untuk penyampaian peta konsepnya dari mata kuliah ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan gambaran dari apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Gitu ya, selama 1 semester. Tapi sebagai pemenuhan jam perkuliahannya untuk sistem asinkronus, saya harap teman-teman melakukan review ya. Review terhadap 3 poin dulu yang minggu depan akan kita bahas kembali terkait tadi hakikat studi sosial ya. Pertama, hakikat studi sosial dan tujuan pembelajaran studi sosial ya. Lalu teori pembelajaran studi sosial, sempat nggak ya belajar beberapa tokoh yang bicara tentang bagaimana anak itu belajar dari lingkungannya. Silakan teman-teman coba cari. Dan ketiga, teman-teman cari 10 konten dari NCSS itu apa saja. Ya, masing-masing individu coba buat di dalam PPT. Ya, PPT sama, jadi semuanya hakikat studi sosial, pembelajaran studi sosial, teori tentang pembelajaran sosial, dan juga 10 konten NCSS. Ya, Bu, itu dikumpulin kapan? Pokoknya minggu depan kita diskusikan terkait hal itu dulu. Ya, sebagai dasar teman-teman mengetahui materi pertama yaitu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan kita bangun pada anak usia dini. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini. Berarti masih ada yang belum bergabung ya, Syarifah ya? Atau ada yang konfirmasi lewat Syarifah maupun Dais? Ada Ibu, 2 orang, Luti sama Sulhu. Oh, ada 2 orang yang konfirm, berarti ada 2 orang juga yang belum konfirm ya? Ya, atau mungkin dia lupa kali ya kalau hari ini ada perkuliahan. Ya udah, nanti ditandain aja di presensinya ya, karena nanti baik lewat Syarifah maupun Dais, biasanya saya akan meng-cross-check form 05 dan 06-nya itu sebelum UTS untuk melihat ya mana yang masuk terus, mana yang bolong-bolong gitu ya. Nanti saya menjadi pertimbangan saya untuk dia mengikuti UTS, dan nanti terakhir saya akan lihat sebelum UAS. Gitu ya. Jadi mohon dibantu untuk Syarifah dan Dais untuk pemenuhan pengisian form 05 dan 06-nya. Gitu ya, Dais dan Syarifah.
Baik, teman-teman. Mungkin hari ini belum banyak yang ingin ditanyakan ya, karena memang baru penyampaian dari materi yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita selama 1 semester. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam perkuliahan 1 semester ini. Teman-teman selalu semangat, apalagi sekarang perkuliahannya menjadi hal tantangan tersendiri ya buat teman-teman ya. Jadi mungkin yang selama ini bisa dari rumah, yang kuliah jam 8 bisa bangun setengah 8 langsung melek di depan layar gitu ya, tapi harus dari mulai jam 6 udah berangkat ke kampus gitu ya. Nah, silakan beradaptasi ya dengan apa istilahnya, beradaptasi dengan hal baru yang teman-teman hadapi di semester ini. Mudah-mudahan tadi ya, yang penting adalah kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, saya akhiri perkuliahan kita